Podcast kali ini gue akan tunjukin pendapatan gue 3 bulan pertama dari Microstock seperti apa. 2000 portofolio gue pertama atau seribuan ya, itu sebenarnya yang udah ditolak paling ada antara 6.000, 5.000 foto gitu. Di saat semuanya pakai kamera, gue cuman ikutan foto pakai HP doang gitu kan. Gue tuh pernah freelance jadi tukang nganterin surat ke sekolah-sekolah. Apa ya yang bisa meningkatkan kualitas tapi gue tetap harus bisa pakai HP. Ada juga temen gue yang bilang kayak ngapain jual satu stok cuma dapat 3.000 rupiah gitu. Oke, halo semuanya. Balik lagi ke podcast gue di Rizky Pradana Podcast. Di podcast kali ini gue akan ngomongin kisah-kisah sedih mengenai jualan stok foto itu apa aja. Mungkin teman-teman ada yang pengen tahu misi perjuangannya Mas Rizky kayak gimana dan sebagainya. Apakah seenak itu? Jawabannya enggak ya. Karena ada banyak banget cerita yang harus gue ceritain. Tapi sebelum mulai, buat bagi yang baru datang di channel gue atau di podcast gue ucapin selamat datang di channel ini. Kalian bisa belajar banyak banget mengenai Microstock. Gue akan banyak sharing-sharing terkait Microstock dan set hustle lainnya. Mungkin gue juga akan ngembangin ke banyak hal juga. Kalian bisa subscribe ataupun follow podcast gue ya. Gue sendiri ya, sedikit background untuk cerita bahwa gue Rizky Pradana. Gue merupakan yang dulunya full time kantoran. Membangun set hustle gue sebagai seorang Microstocker. Dan saat ini udah memiliki banyak banget portofolio. Udah sekitar 100 ribuan portofolio di sekitar 10-an platform ya, 10 platform lebih Microstock di seluruh dunia. Oke teman-teman, apa sih yang sebenarnya gue hadapi pada saat awal-awal mulai? Gue kepikiran bikin ini karena biar berimbang aja. Karena kadang gue mikir, kayaknya gue terlalu banyak ngasih hal-hal yang mudah ataupun yang sebagainya deh. Tapi gue kurang ngasih hal-hal yang buruk yang kalian akan hadapi juga ketika memulai menjadi seorang Microstocker. Jadi di video kali ini gue akan sharing hal tersebut. Tapi sebelum mulai, gue mau memperkenalkan suatu hal dulu. Oke, ini dia. Kalau teman-teman mendengarkan bunyi klincing ya, itu asalnya dari kucing gue, namanya Jimmy. Nih, kucingnya hadap situ dong, sayang. Tuh. Jadi bunyi klincing terus gitu. Jadi kalau ada bunyi klincing, teman-teman tolong dimaklumi. Kita balik lagi ke podcast. Ketika gue lagi memulai menjadi seorang Microstocker, mungkin teman-teman udah dengerin podcast gue sebelumnya sama teman gue yang ngajakin gue menjadi seorang Microstocker, yaitu Faiz Dila. Kalian bisa simak videonya. Nah, di podcast sebelumnya gue udah cerita mengenai apa sih yang gue lakukan di awal. Cuman mungkin kurang runut dan kurang detail terkait kisah-kisah sedihnya. Jadi 2018 sebenarnya lebih tepatnya, 2018 Faizo ngajakin gue untuk jualan stok foto pada saat itu. Yuk cari sampingan dari cara jualan foto. Cuman gimana cara jualnya? Pertanyaannya gitu kan. Ya lewat Shutterstock gitu kan. Wah, gue sempat denger sih Shutterstock dari tahun 2014 kalau nggak salah. Gue pengen jualan di sana juga pada saat itu. Tapi apa daya karena fokus kuliah jadi nggak sempet untuk cobain kan set hustle seperti Shutterstock gitu. Hingga akhirnya 2018 gue akan memulai, tapi tantangan gue pertama pada saat itu adalah gue nggak punya kamera gitu. Gue punya kamera sebenarnya, Canon 70D yang hadiah gue masuk UGM waktu itu oleh orang tua dan eyang gue. Itu adalah kamera yang gue beli pada saat itu, dan itu udah sangat top tier. Cuman karena gue lalai dalam menggunakannya, kamera tersebut akhirnya rusak dan gue nggak bisa pakai. Sampai gue awal jualan Microstock. Jadi gue jualan Microstock itu bener-bener ngandalin HP gue, iPhone 6s yang gue beli second pada saat itu. Gue pulang habis resign dari kantor, gue resign dari Jakarta pada saat itu. Gue pulang untuk sambil cari bikin bisnis, agensi pada awalnya. Tapi gue juga tahu gue butuh uang gitu kan untuk bisa hidup gitu kan. Oke, gue coba deh Microstock nih seperti apa. Hanya bermodalkan HP gitu kan, iPhone 6s. Mungkin teman-teman berpikir juga, wah Mas Rizky enak punya iPhone gitu kan.
Jawabannya sebenarnya juga ya iPhone buat gue akui kualitas kameranya cukup oke. Cuman pada saat itu juga sebenarnya nggak oke banget. Gue banyak banget ditolak. Kalian bisa lihat kualitasnya kurang lebih seperti ini gitu kan. Gue nunjukin di layar kalau kalian nonton ini atau dengerin podcast ini, kalian bisa cek di layar kalian. Kalian bisa lihat kualitasnya kurang lebih kayak gitu aja gitu kan. Nah, apakah dengan iPhone tersebut lancar? Jawabannya enggak gitu. Gue banyak banget penolakan gitu. Bahkan gue pernah satu kali sesi pemotretan, gue dapat satu folder dan itu semua isinya ditolak semua gitu kan. Karena gue menggunakan HP dan memang gue pada satu belajar gitu kan. Penolakannya ya urusannya karena noise, karena fokus, itu semua yang ditolak. Bisa dibilang sebenarnya approval rate-nya pakai iPhone, HP pada saat itu bahwa sangat kecil sekali. Sama mungkin teman-teman yang baru sekarang mulai pakai HP gitu, itu kecil approval rate-nya gitu kan. Nggak seperti kamera yang sensornya lebih besar sehingga lebih gampang diterima gitu kan. Pakai HP tuh benar-benar banyak banget tantangannya. Tapi di situ gue tahu, gue pelajari sebenarnya ini kenapa sih noise, apa itu noise, apa itu fokus, gue pelajari gitu. Dan background juga walaupun gue punya kamera ya, gue nggak sejago itu juga fotografi karena gue bener-bener gue ngerasa terlalu dikasih barang yang sangat luar biasa sekali pada saat itu kayak 70D, tapi gue nggak bisa maksimalin itu untuk menjadi suatu hal yang bisa menghasilkan uang. Karena teknik fotografi gue tuh jelek sebenarnya, nggak bagus banget amat. Makanya gue sampai sekarang bahkan gue nggak mau mengakui bahwa gue seorang fotografer profesional. Gue hanya mau bilang bahwa gue ini adalah stock fotografer, bukan fotografer profesional. Karena pekerjaan gue jauh dari situ. Jauh dari stock fotografer. Gue nggak hidup dari klien seperti teman-teman yang mungkin udah mulai pre-wedding, dari bisnis pre-wedding atau foto produk dan sebagainya. Jawabannya nggak. Gue bener-bener orang yang gue suka moto, tapi gue nggak ngerti teknisnya. Sehingga pada saat itu gue ditolak pun gue juga tahu, oh ternyata gue harus belajar fotografi ya, gitu kan. Karena ya berapa ribu folder gitu kan, berapa ribu foto dalam banyak folder yang sebenarnya itu banyak banget ditolak gitu kan. Ya profile rate-nya gue bisa bilang pakai HP waktu itu 20-30% doang gitu kan. Dari 100 ya paling diterima cuman 10, 20, 30 gitu. Itu yang gue hadepi. Jadi portofolio gue 2000 portofolio gue pertama atau 1000-an ya, itu sebenarnya yang udah ditolak paling ada antara 6.000, 5.000 foto gitu. Banyak banget, banyak. Karena gue bener-bener pengen melatih lagi kayak oke, gue harus belajar apa sih fotografi itu kayak gimana dan sebagainya. Gue akan belajar. Gue punya HP ya gue akan pakai HP aja. Bahkan gue beruntungnya adalah gue punya sahabat-sahabat yang memang baik hati gitu kan. Gue sempat di podcast gue sama Faiz juga gue sempat bilang gue ke Bali pinjem kameranya Broto Seno gitu kan. Orang yang sangat baik, dia sohib gue dan dia mau minjemin kamera gue untuk gue bawa ke Bali gitu. Pinjemin kameranya dia untuk gue bawa ke Bali. Dan ya gue pinjem pakai kameranya dia gitu kan. Yang ya memang gue nggak punya, gue belum bisa benerin kamera juga. Ya udahlah gue pinjem kameranya orang aja deh gitu kan. Rental gue nggak punya duit, jujur gue nggak punya duit waktu itu untuk rental gitu kan. Ya udah gue pinjem aja gitu kan. Nah, ya itulah yang gue lakuin gitu kan. Ketika ada keterbatasan, gue rasa ini bukan jadi alasan untuk gue terus harus berhenti deh. Ditolak, ya udah dan sebagainya. Mas Rizky, apakah foto Mas Rizky aku ketika awal jual stok foto dulu pakai HP? Jawabannya ya laku. Pernah foto yang pertama laku gue akan tunjukin pada lu semuanya dan khusus untuk sesi ini, podcast kali ini gue akan tunjukin pendapatan gue 3 bulan pertama dari Microstock seperti apa. Kalian bisa lihat di layar sekarang ya gitu kan. Kalian bisa lihat di situ bahwa Desember 2018 gue laku satu foto, yaitu foto gula batu ya. Gula Jawa yang gue foto pakai HP, dan itu gue masih gak karuan banget. Tapi gue seneng banget kayak dari banyaknya penolakan akhirnya ada yang di approve, dan dari approve itu ada yang laku. Itu buat gue kayak wah menarik ya. Walaupun Desember cuma satu, gue mulai dari November sebenarnya. November apa Oktober gue agak lupa. Itu baru laku Desember. Itu aja setelah gue punya 150 stok foto.
150-an lah, antara 100 sampai 200 stok foto gue baru laku satu gitu kan. Ya gue maklum karena pada saat itu, oh gue nih masih jelek kualitasnya. Jadi nggak usah ngarep deh gitu gampang laku. Habis itu Januari gue laku lagi nih satu, yaitu foto soto. Foto soto ini sebenarnya juga bukan foto dari HP ya. Ini foto yang gue jepret pada saat pakai kamera dulu gitu kan. Jadi gue sempat foto jepret pakai kamera, gue simpen di hard disk dan akhirnya gue mau jual ini deh gitu kan. Yang di hard disk gue bongkarin lagi tuh. Gue tata yang mana yang bisa dijual, mana yang nggak bisa dijual gitu kan. Gue cobain semuanya dan foto soto ini jadi salah satu bukti bahwa hard disk gue ada nilainya juga ya, ada yang mau beli gitu kan. Dan itu Januari juga cuma satu doang yang beli gitu kan. Itu portofolio kalau nggak salah udah sekitar 300-an, 200 sampai 300-an foto. Dari seribuan yang ditolak. Oke. Nah, Februari gue mulai laku cukup banyak. 5 biji dengan harga $25 semuanya ya, kelihatan di layar kaca. Ya ada beberapa foto yang gue laku pada saat itu, gue akan tunjukin juga. Ini adalah foto soto ya, foto soto yang gue foto pakai HP, agak miring bentuknya, jelek banget gitu kan. Gue baru nyadar fotografi gue memang jelek sih dari dulu ya. Terus foto bakmi Jawa yang mama gue masakin pada saat itu, dan gue cari kertas HVS dan gue foto dulu ya sebelum dimakan, dan laku ternyata itu masih ada beberapa kali laku, ada sampai 4 kali ini laku. Terus yang kedua adalah foto apa ini kalau nggak salah juga dari hard disk sih, foto kayak barometernya kapal, gue foto pakai kamera kalau yang ini ya. Dan kemudian juga foto laku lagi, foto apa lagi nih, foto orang gamelan juga laku. Ini adalah foto yang laku ya, 5 di bulan keempat, bulan kelima, dengan ratusan portofolio gue baru laku berapa tuh tadi, 7 foto. Dan yang terakhir mungkin Maret, gue akan tunjukin sampai Maret itu ada 9 foto ya. Ini ada banyak banget teman-teman, mungkin gue bisa lihatin kalian di layar kaca. Jujur ini mostly kebanyakan di foto pakai HP, bukan pakai kamera. Gue ngerasa gini pada saat itu ya, ketika gue foto pakai HP tersebut, bahwa kok gue jelek banget ya warnanya dibandingin yang ada di Shutterstock gitu kan. Jelek banget asli. Gue harus akui itu fotonya jelek. Gue kepikiran gitu kan, apa ya yang bisa meningkatkan kualitas tapi gue tetap harus bisa pakai HP gitu kan, karena gue belum punya uang buat servis kamera gue, dan gue belum punya duit lah ibarat kata buat ganti atau tambah atau gimana lah terkait kamera. Cuman gue harus ningkatin kualitasnya bagus. Gue mikir juga waktu itu, oke, ini gue udah banyak banget ditolak gitu kan pada saat awal-awal masih 2018 gitu kan, dan ternyata aku baru satu juga gitu ya. Akhirnya gue mikir kayaknya gue perlu ngedit deh gitu kan, ngedit foto gue biar lebih bagus gitu kan. Dan akhirnya dari foto HP yang semuanya color profile-nya atau warnanya flat jadi lebih beragam kayak yang kalian teman-teman lihat tadi barusan gitu kan. Itu jadi lebih bisa lah berkompetisi. Jadi gue kayak ngerasa, oke, kalau kayak gini berarti gue harus mau nggak mau harus gue edit. Ya, gue harus edit pada saat itu. Gue akan edit semua foto HP gue sebelum gue jual. Ya karena gue pakai HP warnanya nggak bagus. Gue sering belajar lihat-lihat kompetitor ya dengan keyword yang gue pengen foto. Gue lihat jauh banget kualitasnya antara foto HP gue sama foto yang ada bestseller gitu kan. Jadi akhirnya gue akalin pakai cara yang edit. Jadi ada extra time untuk editing ya, ada extra time untuk editing. Oke, dari situ gue muncul tantangan baru lagi. Laptop gue tuh sebenarnya layarnya abu-abu setengah gitu. Jadi colornya itu sebelah kanan itu abu-abu, yang sebelah kiri itu normal gitu kan. Dan laptop gue juga sebelum ganti ke MacBook Pro, gue pakai laptop tersebut cukup lama, 5-6 tahun ada gitu. Dari pertengahan kuliah 2014 sampai gue beli MacBook ini 2020 kalau nggak salah.
2020 atau 2019 akhir, gue agak lupa gitu. Tapi pada intinya gue pakai yang bener-bener gue punya gitu kan. Udah layarnya somplak gitu kan. Baterainya hilang, bukan hilang ya, nggak bisa dipakai. Nancep tapi nggak bisa ngecas. Keyboardnya nggak bisa dipencet sebagian, jadi gue harus pakai keyboard extension. Jadi kalau kemana-mana gue harus nyolokin laptop dan masang keyboard, masang mouse. Mouse-nya juga rusak gitu kan, trackpad-nya rusak gitu kan. Gue bener-bener kayak gue kemana-mana pakai itu. Gue kuliah nyelesain pakai laptop itu juga. Bener-bener kayak semuanya rusak lah pada saat itu. Hardware-nya udah mulai rusak gitu kan. Gue bener-bener, aduh, ya. Tapi gue akan lakuin itu. Gue akan coba pakai HP. Gue akan, kalau ada kameranya Seno nganggur, gue pinjem bentar, atau kamera temen gue nganggur, gue pinjem. Nanti gue pindahin ke laptop. Dari laptop tersebut yang agak lelet banget tuh, gue harus sabarin. Gue upload itu. Masalah lagi juga muncul bahwa di saat gue ngerjain urusan kerjaan gue freelance gitu kan, gue juga harus punya waktu untuk ngedit. Hingga akhirnya gue keterima di pekerjaan pun juga sama gitu kan. Nah ini akan nyambung ke cerita berikutnya, bahwa banyak yang mungkin ngira Microsoft tuh gampang ya gitu kan, jual foto laku. Jawabannya juga enggak juga, jujur susah gitu kan. Nggak sesimpel yang kalian pikirkan. Karena tadi ketika gue nggak punya tools apa-apa, gue harus pinjem, gue harus belajar fotografi dari nol. Gue harus ngerti gitu kan, market tuh kayak gimana, Shutterstock tuh kayak gimana, yang dibeli kayak gimana gitu. Gue harus belajar lagi, gue belajar pakai laptop yang benar-benar udah memprihatinkan, tapi gue sangat seneng banget pakai laptop itu. Ya itu yang gue punya, barang-barang itu yang gue punya, yang gue harus maksimalkan. Kalau gue nanti nunggu entar-entaran dulu, ya nggak akan kejadian apapun gitu kan. Ya udah, gue punya ini, gue mau lakuin. Prinsip gue cuma itu aja pada saat itu. Dan ternyata tantangan selanjutnya adalah membagi waktu gitu kan. Gue keterima kerja pada saat itu 2019, bulan apa gue agak lupa. Tapi sebenarnya gue keterima kerja itu dari 2018 akhir, tapi itu freelance. Gue tuh pernah freelance jadi tukang nganterin surat ke sekolah-sekolah pada saat itu. Gue masih inget, gue bener-bener kayak gue habis kerja dari Jakarta, gue pulang ke Jogja, gue pulang ke Klaten, asal gue dari Klaten. Dan gue dapat tawaran dari temen gue, dari Mbak Iza pada saat itu. Sohib gue yang bener-bener tau lah gue kayak gimana dulu. Dia ngajakin gue untuk, Reski mau nggak untuk nganterin suratnya, ada kerjaan freelance. Nganterin surat ke beberapa sekolah di kota Solo. Dan satu suratnya dihargai berapa ribu gitu, gue masih ingat. Dan gue pada saat itu nggak punya duit kan, ya udah gue anterin aja. Sarjana komunikasi UGM tapi nganterin surat, gue bodo amat pas itu. Udahlah, gue kerjain ini, gue harus kerjain itu kan. Gue berangkat pagi, pulang sore gitu kan. Terus ya ada waktu lagi gue buat ke wifi-an yang gue beli di angkringan dulu. Jadi ada angkringan wifi, gue beli kopi hitam, kopi kapal api itu harga 3.000. Gue nongkrong dari situ dari jam 7 malam sepulang kerja sampai jam 10, jam 11, cuman buat foto-foto tadi yang gue temukan di jalan, gue temuin di mana dan sebagainya dari HP gue edit dan gue upload di angkringan tersebut. Kadang lelet, kadang lemot lah, atau kadang macam-macam lah gitu kan. Tapi ya itu yang gue lakuin pada saat 2018 akhir dulu, kayak wah gila ya sampai segininya gitu kan. Tapi apalagi ya, gue bener kayak berpikir udahlah, ini dilakuin emang kayaknya memang harus ngelewatin masa ini gitu kan. Sampai gue dari tukang antar surat, gue dikasih kesempatan pada saat itu untuk kerja di kantor tersebut. Ya gue kerja juga di kantor gitu kan. Dari kantor pun juga gue masih harus sempetin untuk jualan foto juga. Gue udah mulai membaik, penjualan gue di bulan April tuh ada sekitar 40-an, itu karena gue udah mulai mengerti formatnya kayak gimana dan sebagainya gitu kan. Oke, gue udah tahu nih kayaknya ini gue mau nggak mau harus benerin kamera biar lebih top chair dan sebagainya. Dan akhirnya
7 juta rupiah untuk benerin Canon 70D pada saat itu gue lakuin gitu kan. Hasilnya sebagian dari nabung dan sebagian lagi dari nyairin uang PayPal pertama gue pada saat itu. Gue inget gaji pertama gue dari Shutterstock itu berapa ya, gue agak lupa sih. Kayaknya sekitar 1 jutaan apa 2 juta gitu. Atau berapa ya. Gue agak lupa, pokoknya kalau nggak salah 1 juta kurang dikit deh malahan. 1 juta kurang dikit. Tapi gue nggak bisa kirim screenshot juga karena itu udah long time ini. Udah 4 tahun yang lalu gitu kan. Jadi ya kurang lebih segitulah teman-teman. Mungkin sorry kalau nggak bisa ngasih bukti, tapi sebenarnya juga dapatnya juga nggak sebanyak itu juga gitu, masih dikit gitu. Dari situ gue berhasil untuk benerin kamera, Canon 70D gue, dan gue akhirnya nyetok pakai kamera nih gitu kan. Dari yang sebelumnya pakai HP, akhirnya dari ikhtiar dari HP. Laku, uangnya bisa buat di payout, terus bisa di tabungan gue dari nganterin surat sampai sekarang, sampai dapat kerjaan kantoran gue jadiin satu untuk bisa servis kamera. Karena kalau gue harus beli kamera lagi, jujur kayaknya lebih mahal, mending gue servis aja gitu kan. Begitu kamera udah jadi, gue pada saat itu karena memang suka fotografi ya, gue harus belajar lagi nih fotografi pakai kamera yang profesional gitu kan. Gue harus ngapain nih dengan kamera profesional ini gitu kan. Oke, gue akan belajar lagi, gue akan maksimalkan ini teknis foto dan sebagainya, dan gue akan pelajari lebih lagi dari Shutterstock gitu kan. Oh ya, sebelum berhasil untuk itu juga gue sempat ikut workshopnya Mas Munir waktu itu di Hotel Grand Mercure Yogyakarta. Di workshop itu semua Mas Munir ngajarin tentang teknis jualan stock foto gitu kan. Guru yang gue selalu mention karena gue sangat punya hutang budi lah sama beliau. Di saat semuanya pakai kamera, gue cuman ikutan foto pakai HP doang gitu kan. Yang lain pakai kamera, gue pakai HP. Ya udahlah, bodo amat. Gue cuman punya itu. Ya udah, gue nggak akan banyak mengeluh. Gue punya ini, gue tahu gue harus tingkatin ini lewat editing, ya abis ini gue akan hajar editingnya. Mungkin kontributor lain pas itu masih agak males kan ngedit. Kalau gue sih, gue harus ngedit gitu kan. Karena gue nggak mungkin bisa menolong kualitasnya kalau nggak gue edit. Dan kalau nggak kualitasnya nggak tolong, ya nggak bakal laku. Ya itu, gue bayar kelas, gue bayar ini dan sebagainya, gue ikut dan sebagainya. Ya karena memang itulah yang harus gue lakuin. Di kantor pun juga kadang gue selalu lakuin itu, jualan foto tuh gue selalu lakuin ya. Di saat jam makan siang, jam 12 gitu kan, habis makan siang gitu kan, gue punya waktu 10-20 menit ya, oke lah. Gue jual foto berapa gitu kan. Terus gue kadang juga berangkat lebih pagi, jadi masuk kantor tuh jam 9. Gue berangkat itu sebelum OB datang. OB datang itu jam berapa ya? Jam 8, setengah 8. Itu datang, Mas Eko namanya. Gue datang udah jam 7, jadi pintunya yang buka gue gitu kan. Gue datang dan gue pasti pulang paling akhir, karena gue punya wifi kantor kan. Jadi gue numpang ngupload di wifi. Pulang jam 5, ya gue pulang paling biasanya habis maghrib gitu kan. Gue lakuin itu. Habis itu pulang, istirahat bentar dan sebagainya. Setelah itu gue ke coffee shop lagi, gue jualan foto lagi di situ. Bener-bener kerjaan gue pada saat itu ya kayak gitu. Paginya bangun pagi gitu kan, datang ke kantor duluan, ngupload sebagian, terus gue kerja. Siang kalau ada waktu atau ini ya gue upload sebagian lagi sambil submit. Sorenya gue luangin waktu juga untuk upload lagi sambil submit gitu kan. Submit itu kirim maksudnya ya, ngisi keyword, ngisi title, itu submit namanya. Nah terus habis istirahat, gue ke tempatnya warung langganan gue, Mas Pur. Habis makan itu, habis Isya, gue kerja di kafe sampai kafenya tutup jam 11 pada saat itu. Jadi gue hampir rutinitas gue tiap hari pada saat itu ya kayak gitu. Weekend gue ketemu Faiz, ayo kita nyetok gitu kan. Oke, gas gitu. Ya akhirnya gue nyetok juga sama Faiz gitu kan. Di coffee shop berdua gitu kan. Jualan foto kadang sambil ngantuk-ngantuk, kadang sampai bosen gitu. Tapi kadang kalau aku mau nyerah dan sebagainya, gue cerita sama Faiz, kita saling
sharing, kita saling tuker tentang apa yang kita lagi hadepin, sering ditolak apa enggak, ada yang laku apa enggak. Nah, itu kita saling sharing sehingga ya akhirnya gue mencetuskan bahwa punya partner nyetok di awal tuh jadi salah satu kunci keberhasilan kita melewati masa-masa sulit di awal gitu. Karena kita ada teman yang kita satu perjuangan gitu. Ya akhirnya gue sama Faiz ya nyetok bareng-bareng pada itu. Ya Sabtu Minggu kita ketemu juga urusannya cuma jualan foto aja. Yang hasilnya sebenarnya juga nggak seberapa gitu kan. Masih dikit lah pada saat itu. Ya tapi itulah yang gue lakuin. Gue mengorbankan banyak waktu pada saat itu sambil nyetok, sambil kerja, dan gue juga ambil kerjaan freelance. Jadi gue punya freelance juga, yaitu sebagai web developer untuk profiling, company profile gitu. Gue bikin itu sampai sekarang gue masih bikin. Jadi kalau teman-teman pengen website, call me aja. Ya di sisi lain gue maksudnya kalau itu nggak ada kerjaan itu gue jual foto, kalau gue ada kerjaan itu ya gue lakuin juga gitu kan. Jadi gue punya tiga kerjaan pada saat itu, dan gue mungkin masih ada kerjaan-kerjaan sampingan lain lagi yang gue agak lupa apa ya, nge-freelance, jual foto, kerja kantoran, atau kadang juga bantu event temen gitu kan. Itu gue sering lakuin pada saat itu. Sampai gue bener-bener kayak ngerasa rutinitas gue jenuh banget itu kan. Udah kerja siangnya, malamnya masih kerja lagi sampai jam 11 malam. Dan jujur ya teman-teman, jujur. Sampai sekarang gue masih ngelakuin itu. Sampai sekarang. Mungkin karena rutinitas itu udah kebawa dari lama. Bahkan ketika pacaran pun sampai gue nikah sekarang sama Mary, ya gue masih jam segini, ini gue syuting jam berapa nih? Jam 11 malam, 23.18. Gue masih nyetok. Ini gue sambil ngupload di sini. Karena kenapa gue tutup di sini, selain buka skrip YouTube, itu juga sambil ngupload. Jadi gue masih ngelakuin pekerjaan yang menurut temen-temen pada ngambil waktu istirahat. Gue selama ada waktu luang dan gue bisa lakuin sesuatu, ya gue akan coba lakuin gitu kan. Contohnya jualan stok foto ini. Ini yang mungkin gak banyak orang tahu gitu, bahwa yang gue lakuin bener-bener ngasih waktu extra time untuk belajar stok foto, belajar industrinya, belajar fotografinya, belajar marketnya kayak apa, luangin waktu, harus konsisten, harus persisten. Gue nggak boleh nyerah di tengah-tengah. Alat apapun yang gue punya ya itu yang harus gue maksimalkan gitu kan. Sampai sekarang masih ngelakuin kayak gitu. Gue masih bisa jualan. Kalau sekarang bersyukur gue udah dibantu sama Mary dalam submit ya. Kalau dulu gue masih sendirian itu. Gue dulu dibantu juga sebenarnya oleh Mas Eko gitu kan. Mas Eko OB kantor gue. Ya kadang Mas Eko boleh nggak bantuin fotoin aku gitu kan. Dia kameranya udah aku setupin, terus dia tinggal fotoin aja, gue jual diri gitu kan. Jual diri gini-gini. Modal gue saat itu nggak pakai lighting, bener-bener pakai cahaya yang dari jendela masuk. Gue background gue adalah layar LCD, bayangin aja layar LCD, karena yang paling putih bersih itu cuma layar LCD gue doang. Jadi gue pakai itu, bener-bener gue pakai itu untuk jualan stok foto, dan dibantu sama Mas Eko dimencet-mencetin gitu, cit gitu ya, pakai kalau jebol jadi. Dan gue tinggal pose gitu aja. Bener-bener gue struggling itu dengan microstock sebenarnya gitu kan. Cuman mungkin orang ngeliatnya kayak, wah Mas Eki enak, portofolio udah banyak dan sebagainya. Ya itu berawal dari perjuangan gue ya kayak gini ya. Gue berani bilang ya, dari 17.000 portofolio Shutterstock gue tuh kalau nggak salah ada sekitar hampir 40.000 foto yang berhasil dibikin dari tahun 2018 akhir sampai 2023 ini. Dari situ ternyata cuman approval rate-nya cuman 30-an% kan berarti. Berarti sebagian 60% itu ditolak. Dan kebanyakan ditolaknya juga di akhir-akhir sih sebenarnya, bukan di awal-awal, bukan di akhir-akhir. Berarti sebanyak itu gue ditolak aslinya gitu kan. Tapi ya itulah yang gue harus lewati. Bahkan di titik sekarang ya, di tahun usia keempat gue di Microstock, gue tuh udah ketika lagi moto gitu, gue udah tahu ini bakal ditolak, ini bakal diterima, gue udah paham gitu kan. Kayak ya ini
masih bisa diterima, peluangnya besar. Yang ini kayaknya setengah-setengah. Yang ini kemungkinan kena brand. Yang ini itu udah bener-bener kayak gue udah bisa pakai kacamata reviewer sekarang gitu kan. Dan gue apal, ini Adobe agak susah nih yang foto-foto kayak gini. Ini Shutterstock masih bisa masuk. Kalau yang deposit foto sudah jelas pasti masuk gitu. Paling gampang kan deposit foto. Terus macam-macam gitu. Di gue sekarang kayak gitu. Tapi ada yang satu gue syukuri ya, bahwa gue nggak menyerah gitu kan. Gue nggak menyerah pada saat awal-awal gue perkenalkan Shutterstock itu apa. Banyak orang yang tanya, Mas Rizky jualan Shutterstock dapat berapa? Dapat piro ki? Apa tutulan Shutterstock? Dapat berapa nih jualan Shutterstock? Gitu. Nah, cuma bilang dapat Rp3.000 gitu kan. Nah, dulu kan minimal downloadnya 0,25 dolar ya, 25 sen. Itu Rp3.000 pada saat itu. Sekarang kan 31 sen ya, Rp3.500. Tapi gue senang dengan itu, karena gue kayak ngerasa bikin galeri yang gue suka. Gue kayak bikin, kalian kan punya galeri di HP ya. Nah, bayangin kalau galeri HP itu dipublikasi, udah dikurasi oleh kuratornya secara gratis, terus dipublikasi di platform mereka dan dapat uang dari situ, dan somehow laku 1-2 itu buat gue seneng aja gitu. Walaupun effortnya mungkin sejam 2 jam kita kerja gitu kan. Tapi yang di approve cuma dikit, itu aja approve belum tentu laku gitu. Tapi ya gue suka punya galeri, gue suka punya portofolio gue gitu online di luar sana, dan orang bisa beli kalau mereka suka. Oh ya, tadi balik lagi ya teman-teman, bahwa ada juga temen gue yang bilang kayak ngapain jual satu stok cuma dapat Rp3.000 gitu kan, cuma dapat segini gitu. Ya gue nggak dengerin aja gue. Ya tapi kan lu bilangnya cuma dapat download 1-2 doang. Gimana kalau kalian bisa dapetin 100 bahkan 1000 download dalam waktu 1 hari mungkin, atau 1 bulan gitu kan, bisa dapat berapa? Gitu. Karena buat gue pada saat itu $35 tuh banyak. $35 tuh 500.000, itu banyak banget gitu kan, untuk gaji gue UMR Jogja gitu kan, tambah 500.000, lumayan tuh gitu kan buat hidup gitu kan, bisa buat bayar kosan 500.000 tuh. Karena kos gue tuh berapa ya, 400 seperti. Pokoknya kosan gue juga bukan kosan high end ya, kosan yang biasa aja, cenderung ekonomi lah gitu, kelas ekonomi, bukan kelas bisnis ataupun eksekutif ya, tapi bener-bener kelas ekonomi ya. Tapi ya gue harus lakuin itu. Yaitu ketika teman-teman gue yang ngerti foto dan dia bisa hidupin dirinya pakai foto dari ambil klien, ya bilang segitu uang receh bro gitu kan. Tapi gue suka, gue nggak harus ke klien gitu kan, tapi kan receh, tapi gue suka, ya udah jalanin dengan caranya masing-masing gitu kan. Bahkan ketika nyokap gue kenalkan konsep ini gitu kan, karena kan gue tiap kali mau nyokap gue habis masak ya, gue kan selalu foto. Dia mulai kepo, ini kamu ngapain gitu kan, dan sebagainya. Jual foto emang untuk duitnya, emang ada uangnya gitu kan? Ya ada gitu kan. Berapa? Rp3.000. Wah lumayan buat bayar parkir gitu kan. Kalau itu satu foto 3.000, ya itu kalau laku 10 foto bisa dapat 30.000 kan, lumayan bisa buat dirimu ngopi. Jadi emak gue, nyokap gue tuh justru beda sikapnya sama teman-teman gue ya. Kayak yang lainnya pada mungkin merendahkan profesi apa nih, jual foto cuma dihargai segitu. Tapi kalau nyokap gue mendukung gitu loh, nggak terus menjatuhkan. Bahkan dia ketika habis belanja sayur, gue sering ditawarin, di foto sih mau difoto dulu apa enggak, dan sebagainya. Itu nyokap gue sering tawarin gitu. Bahkan kalau gue lagi properti di teras rumah gue, nyokap gue sering bantu gitu kan. Gue seneng sih punya orang tua yang benar-benar sportif banget sama gue. Tapi ya itu, gue cuman berpikir gue enjoy, gue happy dengan apa yang gue lakukan pada saat ini. Gue seneng dengan proses jualan di Microstock, dan ternyata Microstock inilah yang membawa kehidupan gue, petualangan gue ke banyak hal baru gitu kan. Dari Microstock gue bisa kenal dengan orang yang namanya Alexandro Ruby, orang yang mendorong gue pertama kali untuk sharing di social media. Gue seneng banget pada saat itu dinotis oleh orang yang menurut gue ini adalah orang yang keren gitu kan. Dari situ gue
bisa kembali bertemu dengan Mary gitu kan. Karena pada saat itu sebenarnya gue sama Mary nggak akrab-akrab banget, cuman gue tahu Mary orangnya cantik dan fotogenik, kenapa nggak coba gue ajakin jadi model. Waktu pada saat itu gue lagi belajar juga untuk jadi seorang fotografer, ya stok foto yang model, dan dia mau karena lagi gabut juga. Ya udah kita foto dan kita ketemu. Tapi ternyata itu adalah langkah baru gue untuk bisa ketemu jodoh gue. Ya mulainya alasannya adalah dari Shutterstock. Dari Shutterstock ini juga gue gue seneng enjoy dengan fotografer. Kalau dulu gue merasa fotografer tuh ya kalau nggak dapat klien ya nggak dapat uang gitu. Tapi sekarang nggak dapat klien pun masih bisa dapat uang, asalkan mau rajin-rajin aja ya kita jualnya gitu kan. Jadi hobinya udah bisa ngidupin hobi sendiri lah gitu. Bahkan gue beli kamera yang gue buat rekam ini, pun lighting yang gue pakai sekarang, mostly semuanya gue berani bilang ini alat semua yang ada di studio ini hampir 100% adalah uang dari Microstock gitu kan. Dan gue seneng gitu kan, gue enjoy dengan apapun yang gue terjadi dulu di kesulitannya, mengorbankan waktu yang harusnya cari gebetan tapi gue malah kerja gitu kan. Gue pernah malam tahun baruan sama Faiz kerja, bayangin doang, kerjanya ngapain, jual foto. Itu kayak orang gila, bener orang gila banget waktu itu. Tapi itu yang gue korbanin. Di titik sekarang gue seneng, gue merasa grateful banget dengan dunia Microstock ini. Gue bener-bener ngerasain gue dapat ikigai mungkin kali ya istilahnya. Ikigai itu kayak apapun yang kita suka, menghasilkan, memberikan impact, dan juga dunia butuhkan. Ya itulah secara sosial dan sebagainya. Gue dapat gitu kan, gue dapat uangnya dari sini. Jujur di titik sekarang, kalau katakanlah gue nggak harus kerja kantoran, gue masih bisa hidup dengan layak dengan istri gue gitu kan, dan gue masih bisa membantu orang tua paling nggak dari uang ini gitu kan. Gue senang banget. Bisa dibilang hasil Shutterstock gue juga udah bisa buat nyicil KPR ataupun nyicil mobil tuh udah bisa gitu kan. Gue seneng itu. Terus gue juga jadi lebih sedikit stres ya, karena secara keuangan gue pondasinya udah ada gitu kan. Jadi stres secara keuangan mulai menurun ya. Gue udah berhasil exit dari pegawai kantoran gara-gara Microstock ini juga. Mungkin gue akan ceritain kisah lengkapnya setelah ini. Gue juga seneng bisa berbagi dengan teman-teman yang saat ini lagi nonton atau lagi dengerin di podcastnya. Gue seneng karena gue jadi punya banyak teman sekarang ya. Bagi gue angka di followers gitu, gue nggak nyangka juga dapat 180.000 followers pada saat ini. Itu amazing. Dapat 18.000 subscribers itu juga amazing. Pada saat itu gue pikir kayak gue pengen bikin konten nggak harus peduli sama itulah, tapi yang penting bisa gitu. Dan ternyata itu bisa gitu. Gue juga kaget sendiri, kayak anjing bisa ya gitu. sampai di detik ini, dari yang gue suka akhirnya bisa membawa impact ke orang-orang gitu. Dan gue memang punya misi dan untuk mengenalkan gig ekonomi ini ke orang-orang yang memang mungkin membutuhkan seperti gue di tahun 2019. Butuh sampingan yang lebih fleksibel, yang bisa diatur tapi juga dia suka gitu kan. Gue ngerasa kalau gue ketemu, apa yang bisa gue lakukan ya untuk apabila gue ketemu dengan orang, diri gue sendiri pada tahun 2019 lalu gitu kan. Ya, gue akan bagikan ilmu itu. Kayak seperti Mas Munir ngajarin gue untuk gabung di Microstock ini gitu. Ya inilah yang gue lakuin ke teman-teman gitu kan. Gue sebisa mungkin juga dengan tanggung jawab sebesar ini, gue akan bantu teman-teman untuk bisa bisa bertumbuh di industri ini, di industri Microstock. Dan memang gue gue upayakan sebisa mungkin gue kasih kalau ada yang konten yang secara free kayak YouTube ini, kalian bisa simak secara gratis gitu kan. Udah dibayar sama AdSense, walaupun nggak seberapa juga karena AdSense niche Microstock sebenarnya nggak sebegitu banyak itu ya dibandingkan finance. Gue kemarin bandingin antara niche
RPM-nya YouTube, AdSense-nya Finance sama Microsoft ternyata jauh banget gitu kan. Dan sebenarnya gue nggak dapat banyak juga dari AdSense, tapi ya oke lah gitu kan. Jadi yang penting gue bisa membagikan ini, dan gue juga bikin kelas gitu kan. Kalau kelas memang gue sengaja bagikan ke teman-teman yang memang punya niat lebih gitu kan. Banyak yang bilang juga sih sebenarnya Mas Rizky jualan kelas kemurahan, ilmunya sepadat itu tapi cuma 100.000. Ya karena memang gue 100.000 itu sebenarnya untuk biaya capek ngomong aja. Karena ilmunya gue pengennya ngasih secara gue kalau bisa kasih lebih, gue kasih lebih deh gitu kan. Gitu. Ya karena itu yang gue suka gitu. Dan ternyata ini bicara soal dampaknya juga ya teman-teman ya. Gue nggak mau gimana-gimana promosi kelas gue ya. Kalau kalian nganggap ini promosi kelas ya silahkan, tapi kalau nggak juga terserah gitu kan. Dari alumni kelas gue hampir dibilang orang-orang yang konsisten, yang mau benar-benar mau coba, mau praktekin, hampir semuanya udah balik modal dari 100.000 yang mereka investasikan, bahkan ada yang lebih. Ada alumni kelas gue yang dapat 250.000 itu kan, $250 gitu, itu 3 juta rupiah. Ada yang udah payout berapa kali, ngechat japri aku, ada yang Mas Rizky makasih ya ikut kelas Mas Rizky, aku jadi tahu mindsetnya, aku jadi tahu caranya, aku jadi paham jualan stok foto kayak gimana. Alhamdulillah sekarang saya hampir habis payout berapa juta bisa buat bayaran sekolah anak gitu. Itu yang nggak pernah gue pikirin gitu kan, dampaknya bisa sejauh ini ya gitu. Gue ngerasa kayak itu bisa bantu orang yang bahkan gue gak kenal gitu. Nah, gue seneng sih dengan hal tersebut. Gue pengen lebih banyak berbagi gitu loh. Jujur gue kalau soal konten-konten gini gue masih lakuin sendirian ya. Gue belum punya tim juga, jadi kadang gue harus ngeluarin waktu juga untuk ngedit YouTube dan sebagainya. Tapi kalau melihat dampak yang dihasilkan sampai sejauh itu, buat gue nggak ada yang rugi gitu loh. Walaupun masih banyak juga komentar negatif yang aneh-aneh. Ini pencucian uang, ini judi, ini apalagi ini tipu-tipu influencer kayak Binomo gitu. Ya banyak lah yang bilang kayak gitu, karena mereka memang nggak siap juga, nggak paham, atau mereka punya fixed mindset yang nggak mau bertumbuh, nggak mau pahami dulu industri dan sebagainya. Padahal nggak harus deposit jual stok tuh. Tapi ya ada sebagian orang di luar sana gara-gara kenal ini jadi mereka punya bakat di dunia fotografi, mereka suka dan menekuni ini, dan akhirnya bisa memberikan dampak seperti itu gitu. Itu yang bikin gue seneng gitu di industri ini tuh. Gue nggak ngajakin orang untuk deposit uang gitu kan. Kalau gue ngajakin kalian untuk beli kamera, kan kalian juga sendiri yang pakai. Kalau memang nggak butuh terus dijual juga bisa gitu. Kalau nggak mau dijual pakai Microsoft juga kalian bisa pakai sendiri untuk dokumentasi pribadi. Tapi di Microsoft ini benar-benar kayak hal yang sangat menyenangkan buat gue. Ini gue ngomongnya udah kejauhan sih sebenarnya. Dari yang gue mau cerita yang nggak enak sampai di titik sekarang, ya jadi dampaknya ternyata sebanyak ini ya. Cuman yang pengen gue sampaikan bahwa buat teman-teman yang baru mulai berjuang di Microsoft, kalau memang kalian punya rasa love with what you do, kayak katanya Steve Jobs, love what you do what you love, itu kan. Kalau kalian mau konsisten, persisten, dan selalu belajar, pasti ada jalan dan pasti akan ada banyak banget petualangan yang menanti gitu kan. Gue berani bilang ya bahwa banyak banget orang-orang di luar sana yang mungkin teman-teman nggak tahu, dan gue pengen banget ngajak ngobrol mereka. Ada banyak hal, ada banyak temen yang ternyata dampaknya juga sama, berbeda, berubah semenjak ada Microsoft ini. Ada yang kepikiran resign jadi dari PNS gitu kan. Ada yang bener-bener all out di sini gitu kan. Ada yang macam-macam lah, keliling dunia dari Microsoft juga itu ada. Cuman mereka belum punya tempat untuk bersuara atau mungkin agak-agak malu. Tapi coba gue tarik lah ya. Tapi inilah yang emang nyenengin. Apa yang gue lakuin dulu, bener-bener berjuang dari, terus Cimil mesti lagi garuk-garuk tuh. Nah, apa yang gue lakuin dari dulu yang gue rasa ternyata
kadang ngerasa gue capek gitu kan, ngapain gue kayak gini dan sebagainya. Tapi di titik sekarang gue bersyukur gue ngelakuin itu, nggak bersyukur hal buruk yang dulu gue harus hadapi itu berhasil gue lewatin. Hal yang bikin lelah, hal yang bikin ngerasa it's impossible bro gitu kan, I'm did it, gue selesai gitu. Dan sampai sekarang pun sebenarnya banyak tantangan gitu. Gue masih belum sejago itu fotografi. Gue masih pakai kamera yang ya oke, tapi belum yang prime. Gue masih jauh lah dari kata sempurna gitu. Tapi inilah perjalanan yang gue harus lakuin gitu kan. Oke, teman-teman, gitu aja. Mungkin gue akan bikin spesifik cerita-cerita tentang apa yang gue tantangan microstalker di channel ini di video selanjutnya ya. Jadi pastikan kalian subscribe dulu terhadap channel ini dan podcast ini, di follow kalau kalian dengerin ini dari Spotify, follow dan subscribe kalau dengerin pakai dari YouTube, karena gue akan banyak sharing-sharing soal urusan per-microstalker duniawi dan side hustle lainnya. Dan gue kepikiran juga untuk bikin vlog and anything else kalau kalian suka. Feel free untuk tanya, feel free untuk memberikan kesan pesannya setelah dengerin video ini juga dalam podcast Spotify ataupun di YouTube komentar ya. Kalian bisa ceritain aja gitu kan apa yang telah kejadian. Karena banyak banget sebenarnya microstalker yang sedang berjuang, dan menurut gue yang udah memulai duluan, saatnya gue membantu teman-teman yang baru mulai ataupun yang udah mulai di tengah-tengah, mungkin butuh semangat lagi, ya gue bantu lagi. Tapi untuk bahwa kita di sini tuh bareng-bareng ya, nggak ada saingan dengan kompetitor ya. Kalau menurut gue sih semuanya bareng-bareng untuk menghasilkan rezeki yang insya Allah halal untuk keluarga kita gitu kan. Ya nggak ada salahnya juga untuk sharing kan. Feel free untuk sharing di komentar. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you udah nyimak dari awal sampai akhir. Semoga dapat hikmahnya, dapat point of view-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.